Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2, firman Tuhan menyatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sahabat semua, ini adalah satu perintah yang begitu menyedihkan. Tanda iman yang menyerahkan. Bayangkan perasaan Abraham. Ishak bukan hanya anak kandungnya, tetapi anak yang dijanjikan Tuhan sendiri, yang dilahirkan pada usia lanjut melalui janji yang penuh pengharapan. Tetapi sekarang Tuhan meminta Ishak untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Tuhan tidak memberi banyak penjelasan. Dia hanya menguji iman Abraham, bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk menyatakan dan memurnikan ketaatannya. Tuhan kadangkala membenarkan ujian besar masuk ke dalam hidup kita. Bukan karena Dia kejam, tetapi karena Dia ingin menumbuhkan dan menyucikan iman kita. Kepercayaan sejati muncul bukan ketika semuanya mudah, tetapi ketika kita memilih untuk taat walaupun ketika kita tidak memahami. Pada zaman Abraham, pengorbanan anak bukanlah sesuatu yang asing. Banyak bangsa kafir di sekitar mereka, seperti orang Kanaan, mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa palsu sebagai satu bentuk ketaatan tertinggi. Namun, Tuhan tidak seperti dewa-dewa palsu itu. Dia tidak haus darah manusia. Dalam kisah ini Tuhan justru ingin menunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Tuhan tidak menuntut korban manusia, melainkan Dia sendiri kelak yang akan menyediakan korban itu. Mengapakah Tuhan meminta anak yang dijanjikan itu sendiri? Karena Ishak adalah segala-galanya bagi Abraham. Anak yang telah lama dinantikan, harapan masa depan, penggenapan kepada janji Tuhan. Tuhan mahu melihat apakah Abraham mengasihi pemberian Tuhan melebihi Tuhan sendiri. Dan Abraham memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika logikanya tidak dapat menjelaskan. Apakah ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kita kasihi lebih daripada Tuhan? Kadangkala Tuhan akan meminta kita menyerahkan Ishak kita. Barangkali impian kita, career kita, atau orang yang paling kita cintai. Untuk menguji apakah Tuhan masih menjadi yang terutama. Kejadian 22 adalah bayangan langsung kepada Injil. Di Bukit Moria, Abraham diminta mengorbankan anaknya. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyediakan seekor domba sebagai ganti. Begitu juga di Bukit Golgota, Allah tidak menahan anaknya sendiri, Yesus Kristus, melainkan mengorbankannya demi keselamatan dunia. Perbezaannya, Abraham tidak perlu menyerahkan Ishak karena Tuhan menyediakannya. Tetapi Tuhan benar-benar menyerahkan Yesus, anaknya yang tunggal itu bagi kita. Yesus adalah domba yang disediakan Allah, yang menggantikan kita di mezbah penghakiman. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, Tuhan tidak ingin pemberian kita, tetapi hati kita. Apakah kita rela menyerahkan semua yang kita kasihi jika Tuhan meminta? Kedua, ujian iman bukan untuk menghancurkan, tetapi menyucikan. Kita harus belajar untuk percaya
walaupun belum mengerti. Ketiga, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil pengorbanan kita, tetapi hasil pengorbanan Allah sendiri. Dan keempat, belajarlah untuk berkata seperti Abraham, "Ya Tuhan," bahkan ketika perintahnya itu sangat berat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini renungkanlah, apakah aku sanggup menyerahkan Ishak dalam hidupku jika Tuhan memintanya? Dan lebih daripada itu, bersyukurlah karena Tuhan telah menyediakan dombanya sendiri bagi kita. Kristus telah menggantikan kita di atas mezbah itu. Itulah Injil, kasih yang tidak bersyarat dan pengorbanan yang sempurna. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.